Nanti kalau bisa nanti ada bagi kita yang membuka Alkitab ya di depannya karena ada beberapa yang saya tidak tampilkan di sini. Kita akan masuk ke misteri inkarnasi Kristus ya, misteri inkarnasi Kristus. Nah, sebelum kita itu kita akan lihat beberapa pertanyaan klasik. Pertanyaan klasik ini adalah pertanyaan yang sudah lama, apa namanya? Sudah lama yang dipertanyakan oleh banyak orang mempertanyakan iman Kristen. Yang pertama itu bagaimana orang-orang perjanjian lama itu bisa selamat, seperti bagaimana Abraham bisa selamat, bagaimana Yakub, Yusuf bisa selamat, bagaimana orang-orang perjanjian lama itu bisa selamat. Kan Yesus Kristus belum datang. Nah, kita kan perjanjian baru, dan di masa kita itu selamat, kita bisa mengklaim selamat karena Yesus Kristus telah datang dan telah menggenapi hukum Taurat. Nah, bagaimana dengan orang-orang perjanjian lama bisa selamat? Pertanyaan kedua adalah apakah orang-orang yang menyalibkan Yesus itu berjasa dalam penyaliban? Dan ada kan yang ikut dalam penyaliban itu kan seperti orang Romawi yang menangkap Yesus, Yudas yang menjual Yesus, ahli Taurat yang apa ya, yang iri hati dengan Yesus, bahkan termasuk iblis. Ya, apakah iblis itu berjasa dalam penyaliban Yesus atau bagaimana? Nah, kemudian ketiga, apa itu inkarnasi? Ya. Yang keempat, ketika saya harap inkarnasi ini kita mengerti ya, mungkin bagi orang-orang kita awam agak sukar mengerti inkarnasi, tapi nanti kita akan bahas. Yang keempat, ketika sang firman atau logos, jadi kita sudah belajar Allah itu bersama dengan firman, bersama dengan rohnya. Allah itu disebut pribadi Bapa dan sang firman itu yang ada di dalam diri Bapa itu disebut anak. Ya, dan kita sudah belajar tentang Allah Tritunggal. Dan sang firman itu dalam bahasa Yunani itu adalah logos. Jadi ketika saya mengatakan logos, itu artinya sama dengan sang firman atau merupakan sang pribadi anak. Jadi jangan bingung terhadap kata logos ya. Logos itu artinya firman, firman yang ada dalam diri Allah atau pribadi, pribadi anak atau pribadi kedua Allah Tritunggal. Yang kelima adalah apakah orang Kristen itu menyembah manusia? Nah, banyak memang pertanyaan orang Kristen sepertinya mengangkat Yesus jadi Tuhan, mengangkat manusia jadi Tuhan. Tahun 325 Masehi. Ya, kira-kira begitu. Saya pernah dengar podcastnya, saya lupa mengedit videonya ya, tapi saya punya videonya di TikTok itu, Baby Haikal itu mengatakan, Baby Haikal ya, nggak tahu apakah dia Habib atau tidak ya, dalam podcastnya dengan Deddy Kobusar. Tahu ya Deddy Kobusar ya? Deddy Kobusar itu yang katanya dulu Katolik dan mualaf katanya masuk Muslim, dan waktu itu Babi Haikal mengatakan semua juga orang tahu. Jadi saya masih ingat intonasi suaranya. Semua orang juga tahu bahwa tahun 325 Yesus diangkat jadi Tuhan. Dan kalau saya lihat nonton reaksinya siapa, Deddy Kobusar itu mengangguk-angguk. Nah, karena dia itu menunjukkan bahwa Deddy Kobusar itu nggak paham konsili tahun 325 itu apa. Padahal dia ngaku dirinya adalah Kristen, apalagi Katolik katanya. Tapi dia tidak tahu apa makna dari konsili tahun 325 Masehi. Kalau kita lihat juga banyak polemikus-polemikus Muslim itu, Irene Handoko ya, kalau pernah dengar, itu juga mengatakan Yesus Kristus itu diangkat jadi Tuhan tahun 325 dan banyak hal ya. Nah, sehingga kita dituduh kita itu menyembah manusia. Nah, yang keenam itu ketika Yesus disalib, apakah Bapa dan Roh Kudus itu ikut tersalib? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan teologis ya. Waktu Yesus kan, Yesus atau Sang Firman, Sang Logos itu satu dengan Bapa, satu dengan Roh Kudus yang tidak terpisah-pisahkan. Kalau itu satu yang tidak terpisah-pisahkan, apakah ketika Sang Firman itu dalam keadaannya sebagai manusia disalib, apakah Bapa ikut tersalib dan Roh Kudus itu juga ikut tersalib? Nah, itu akan kita bahas pada malam hari ini. Dan saya mengharap semua fokus pada malam hari ini untuk memperhatikan ini, supaya kita bisa memahaminya bersama-sama. Kita akan masuk next ya. Nah, sebelum kita masuk pertanyaan 1-2, kita langsung ke, karena tema pada malam hari ini adalah misteri inkarnasi, maka kita memulainya dari pertanyaan nomor 3 ya. Saya salah kasih urutan ini sebenarnya. Tapi urutan pertama kita bahas itu, apa itu inkarnasi? Ya. Inkarnasi itu merupakan bahasa teologis yang digunakan oleh dari gereja mula-mula dari sejak perkembangan gereja. Inkarnasi itu artinya berasal dari kata Latin. Latin itu tulisan Latin. Jadi dulu ada bahasa induk dulu, ada bahasa apa namanya? Bahasa Yunani. Yang terkenal itu adalah bahasa Yunani, bahasa Aramaik dan bahasa Latin. Nah, tapi di masa itu yang paling dominan terkenal pada itu adalah bahasa Yunani dan bahasa Latin. Nah, di kemudian hari bahasa Yunani itu dalam sejarahnya kan Yesus lahir itu dalam budaya Yunani ya, meskipun dalam pemerintahan Romawi, tetapi bahasa internasional pada itu adalah bahasa Yunani. Tapi lama-lama bahasa Yunani ini tergerus pemakaiannya, sehingga pemakaiannya itu adalah bahasa Latin di masa itu, dan populer pada waktu itu adalah bahasa Latin. Sehingga muncullah istilah inkarnasi, in, yang berasal dari dua kata. Yang pertama itu adalah in,
In itu artinya di dalam, in itu dalam, dan ada tanda tambah di sini, dan inkarnasi ya, inkarnasi terdiri dari dua kata, yaitu dalam, dan karo atau karnis yang artinya flesh dalam bahasa Inggris, yang artinya juga adalah daging. Jadi inkarnasi bisa diartikan masuk, artinya inkarnasi itu bisa dalam pengertian diartikan masuk ke dalam daging. Nah, tentu saja yang dimaksud dengan daging bukan hanya tubuh, tetapi seluruh tubuh, seluruh manusia. Karena itu lah inkarnasi berarti menjadi daging. Di Injil Yohanes itu kan tertulis firman itu telah menjadi manusia. Jadi apa yang masuk ke dalam daging? Yang masuk ke dalam daging itu adalah firman itu telah masuk ke dalam daging atau menambahkan daging dalam dirinya. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Jadi firman atau logos atau pribadi sang anak atau pribadi kedua Allah Tritunggal yang merupakan hakikatnya adalah Allah, itu menambahkan kedagingannya atau masuk ke dalam daging. Ya, masuk ke dalam daging sehingga dikenal dengan sebutan Yesus Kristus. Nah, jadi harus kita pahami bahwa Yesus itu sebelum namanya jadi Yesus Kristus, itu sebelum dia namanya jadi Yesus Kristus, dia disebut dalam kekekalan atau bisa dikatakan dalam kerajaan surga, dia itu disebut sebagai sang firman Allah yang ada dalam diri Allah, atau juga disebut sang pribadi anak. Nah, saya harap kita tidak bingung terhadap pribadi anak, karena saya sudah berulang kali jelaskan apa arti anak, mengapa anak itu dilekatkan pada sang firman. Ya, saya harap itu kita tidak bingung ya akan hal itu, karena itu adalah gelar kemuliaan Yohanes 1:14 itu ya, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi itu adalah gelar kemuliaan bagi sang firman. Nah, dalam kekekalan atau sebelum dia masuk ke dalam daging atau menjadi manusia, itu namanya itu adalah, atau dikenal eksistensinya atau keberadaannya itu adalah sebagai sang firman atau sebagai sang logos dalam bahasa Yunani, atau juga sebagai sang pribadi anak. Nah, itu merujuk kepada keberadaannya atau keilahiannya, keberadaan keilahiannya sebelum turun ke dalam dunia. Dan ketika dia masuk ke dalam daging, turun ke dalam dunia, berinkarnasi, yang menjadi daging, namanya itu adalah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu Yesus Kristus. Kristus itu adalah sang Mesias atau sang juru selamat atau yang diurapi sebagai sang juru selamat. Nah, itu kita lihat di Yohanes 1:14 sebagai dasarnya. Dan kalau kita lihat selain dari Yohanes 1:14 ayat yang sangat terkenal itu, kita lihat juga di Filipi 2 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-8 tentang inkarnasi ini. Saya mohon Bu Dewi membacakan ayat ini. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Amin. Jadi Yesus Kristus itu adalah yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi dia adalah Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya ini bukan berarti dia kosong ya. Dalam kalau tahu gereja Erastus Sabdono itu ya, betul-betul dinolkan keilahiannya, kata Erastus Sabdono. Dan itu kita tidak terima penafsiran yang demikian. Penafsirannya yang benar adalah kalau misalnya keilahiannya dinolkan, berarti pernah suatu saat Yesus ini berhenti jadi Tuhan. Dan itu mustahil. Karena Alkitab berkata bahwa Allah itu tidak berubah. Itu mustahil. Dan mustahil Allah itu berhenti jadi Tuhan atau berhenti jadi Allah. Itu mustahil. Kalau dia berhenti jadi Tuhan atau berhenti jadi Allah, maka gawatlah kita semua, alam semesta ini. Malaikat telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya ini artinya adalah dia merendahkan dirinya. Jadi bayangkan sang Allah yang Maha Kudus, yang sudah nyaman di sorga, itu merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini ada juga implikasinya bagi kita adalah bahwa kalau Allah saja mau merendahkan dirinya demi kita yang berdosa, maka kita juga yang telah ditebus harus merendahkan diri juga kepada Allah, menyerahkan hidup kita kepada Allah. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, itu tentang inkarnasi ya. Jadi kita sudah tahu bahwa inkarnasi itu adalah sang firman
atau sang anak atau sang logos, ya, yang berinkarnasi. Siapa yang berinkarnasi? Nah, ini kembali lagi, meskipun kalau kita lihat tadi bahwa yang berinkarnasi itu Yesus, bukan berarti Allah Tritunggal itu yang berinkarnasi. Ya, ini yang harus kita pahami. Bukan berarti yang berinkarnasi itu adalah Bapa juga berinkarnasi, Roh Kudus juga berinkarnasi atau masuk ke dalam daging. Tidak. Yang berinkarnasi adalah Allah anak lah, atau anak Allah atau Sang Firman saja yang berinkarnasi dan mengambil hakikat manusia. Jadi inkarnasi itu artinya hakikat Allah, kealahan Yesus itu mengambil hakikat manusia, menambahkan hakikat manusia. Jadi dia punya dua hakikat sekarang. Sebelum dia turun ke dalam dunia, hakikatnya hanya satu, yaitu sebagai Allah dan Tuhan. Tetapi setelah dia uh, menjelma menjadi manusia, dia punya dua hakikat. Satu hakikat Allah sempurna, dan yang kedua adalah hakikat manusia sempurna, atau Allah sejati dan manusia sejati. Nah, tetapi kita juga harus ingat bahwa meskipun pribadi anak itu yang berinkarnasi, tetapi pribadi anak Tritunggal atau pribadi Bapa juga, atau pribadi Roh Kudus juga, pribadi Bapa dan pribadi Roh Kudus ikut aktif dalam inkarnasi Yesus Kristus. Nah, bukan berarti mereka pribadi Bapa dan pribadi Roh Kudus itu ikut berinkarnasi, tapi aktif dalam proses bagaimana sang anak ini atau sang firman ini berinkarnasi. Misalnya begini, dalam Lukas 1 ayat yang ke-35. Ya, saya tidak ada tampilkan di depannya. Maaf, ini kita lihat Lukas 1 ayat yang ke-35. Dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ketika sang firman itu berinkarnasi, ada peranan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu membuat sang firman ini bisa berinkarnasi dalam rahimnya Maria. Jadi rahimnya Maria itu dikuduskan oleh Roh Kudus, sehingga sang firman itu bisa mengambil daging atau menambahkan daging dalam rahimnya Maria atau rahim perawan Maria. Ya, sehingga ketika Yesus itu mengambil rupa manusia atau menambahkan hakikat manusia dalam dirinya, hakikat kemanusiaan Yesus itu tidak mengandung dosa atau tidak mewarisi sifat dosa. Jadi Yesus itu tidak tersentuh dosa sama sekali. Nah, itulah peranan Roh Kudus pada masa itu. Dan ketika sang firman itu juga datang ke dalam dunia, Bapa ikut berperan mengutus ya. Mengutus, kalau kita lihat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi itu dia. Bahwa yang berinkarnasi adalah anak Allah atau Allah anak, merupakan sesuatu yang perlu diingat atau dicamkan untuk menghadapi ajaran sesat yang disebut, ada ajaran sesat namanya modalistik monarkisme atau patripasianisme atau sabelianisme. Nah, ini yang harus kita paham ya. Modalistik monarkisme, patripasianisme atau sabelianisme, atau yang sekarang itu dikenal dengan Jesus only atau oneness. Yang sekarang itu dikenal di Indonesia itu ada pendeta Joshua Tewu, di luar negeri itu ada Paul Zhang, di TikTok itu ada Malikil di TikTok itu ada juga, atau di YouTube itu juga ada namanya Mikana, kalau pernah ikut TikTok itu ya, dalam perdebatan itu. Nah, mereka mengatakan bahwa sang anak itu atau Yesus Kristus itu adalah pribadi Bapa. Jadi dalam masa penciptaan dia disebut Bapa, dalam masa penebusan Bapa berubah jadi Yesus, jadi pribadi anak. Ketika pribadi anak itu naik, maka pribadi anak itu berubah menjadi pribadi Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menjadi Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang dicurahkan di hari Pentakosta. Jadi Bapa itu sama dengan anak, Bapa itu adalah anak itu adalah Roh Kudus. Nah, itu sesat. Kenapa? Karena kalau kita lihat ayat Alkitab itu banyak menggambarkan kejamakan Allah yang Esa itu. Yang kedua adalah Allah itu tidak mungkin berubah-ubah, karena kita mengatakan bahwa Allah itu tidak berubah. Kalau misalnya dia mengatakan bahwa Bapa itu berubah jadi anak berubah jadi Roh Kudus, maka maka bertentangan dengan Alkitab yang mengatakan Allah itu tidak berubah, sedikit pun tidak berubah dalam kitab Ayub ya. Nah, itu yang harus kita lawan. Dan yang ketiga adalah bahwa kita bisa membedakan mana pribadi Bapa, mana pribadi anak, mana pribadi Roh Kudus yang tidak terpisah-pisahkan. Dan kita sudah bahas Allah Tritunggal itu ya. Dan mana wujud Allah, mana firman Allah, dan mana roh Allah.
Kita bisa membedakannya, tapi tidak terpisah-pisahkan. Jadi yang berinkarnasi adalah sang firman atau sang logos atau sang pribadi anak. Yang dimana nanti dalam keadaannya sebagai manusia dia disebut Yesus Kristus. Nah itu dia. Nah kalau kita lihat karya Allah Tritunggal, ya kalau kita lihat karya Allah Tritunggal itu di dalam masa penciptaan, Bapa itu peranannya itu sebagai pencipta. Ketika Bapa mencipta bukan berarti firman dan rohnya itu ditiadakan, tidak. Tetapi justru pribadi Bapa atau sang wujud Allah itu, yang disebut pribadi Bapa itu, menciptakan bersama rohnya dan firmannya. Dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 2. Makanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah, bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah, jadi ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ketiga, Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah. Nah, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, baiklah kita. Jadi ada pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh itu saling komunikasi dalam dan saling bekerja sama dalam penciptaan. Nah, ketika dia menciptakan manusia juga Allah itu menghembuskan rohnya kepada manusia itu. Itu dalam penciptaan. Tapi yang berperan aktif itu adalah pribadi Bapa. Tapi meskipun penekanannya pekerjaannya itu adalah pribadi Bapa, bukan berarti rohnya tidak ikut, firmannya tidak ikut. Tetap ikut ketiganya. Tapi yang memerankan itu penciptaan itu adalah pekerjaan itu adalah pribadi Bapa. Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama. Begitu juga dalam masa penyelamatan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang bekerja itu adalah pribadi anak atau pribadi sang firman. Nah, ketika pribadi sang firman atau pribadi anak itu mengerjakan keselamatan, bukan berarti pribadi Bapa dan pribadi Roh Kudus itu diam. Tidak. Tetap ikut ambil bagian. Tetapi yang berperan aktif, sangat berperan aktif, dan sangat menekankan pekerjaan keselamatan itu adalah sang firman atau sang logos atau sang anak yang disebut Yesus Kristus. Jadi Bapa dan Roh Kudus menyelamatkan manusia berdosa melalui sang firman. Ya, makanya waktu Yesus dibaptis itu kan ada suara dari surga dan ada juga burung merpati yang merupakan lambang daripada Roh Kudus. Ya, suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau tidak salah itu dalam kitab Matius pasal yang ketiga, ya, Matius pasal 3, Markus pasal 1, Lukas pasal 3, dan Yohanes pasal 1. Ya. Nah, kemudian dalam masa gereja, setelah sang firman itu menyelesaikan pengorbanan di kayu salib, Allah Tritunggal itu tetap bekerja sama, tetap bekerja aktif sampai sekarang, tetapi melalui Roh Kudusnya. Masa gereja sekarang itu, kalau kita lihat, pribadi Bapa dan pribadi Anak, atau pribadi Bapa, pribadi sang firman, atau sang logos, menyertai umat percaya dan merealisasikan penyelamatan melalui Roh Kudus. Ya. Jadi yang bekerja dari zaman sejak pencurahan Roh Kudus sampai sekarang itu adalah yang bekerja itu adalah Roh Kudus. Nah, bukan berarti pribadi Bapa dan pribadi Anak diam, tidak tidak berperan aktif. Berperan aktif, tapi tetap yang bekerja itu penekanannya, pekerjaan itu adalah Roh Kudus. Nah, waktu kita berdoa, waktu Yesus mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku berada. Dan kita bisa merasakan kuasa Yesus Kristus itu melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang menyertai gerejanya. Kalau kita lihat gereja dibangun setelah, atau gereja itu berdiri setelah Roh Kudus itu dicurahkan atas para murid. Nah itu dia. Jadi Allah Tritunggal itu sejak dulu sampai sekarang itu tetap bekerja. Hanya penekanan-penekanan pekerjaannya itu yang berbeda. Pribadi Bapak itu dalam masa penciptaannya lebih besar peranannya. Dalam masa penyelamatan, pribadi Sang Logos itu lebih besar peranannya. Dan di masa sekarang atau masa gereja sampai masa sekarang, pribadi Roh Kudus itu yang berperan besar. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Bukan berarti waktu Roh Kudus bekerja, bukan berarti pribadi Bapa dan pribadi Anak tidak ikut bekerja. Tetap ikut bekerja. Tapi yang sangat berperan besar itu adalah pribadi Roh Kudus. Itu nama istilahnya itu pekerjaan Allah Tritunggal. Ya, itu dia. Nah, kita kembali ke inkarnasi ya. Ketika Sang Firman atau ketika Sang Firman atau Sang Logos atau pribadi Anak Allah turun ke bumi, apakah di sorga tidak ada lagi Firman itu? Kan begini ya, Firman itu kan ada di sorga juga bersama dengan Bapa, bersama dengan Roh Kudus. Nah, ketika dia turun ke dalam dunia, apakah di sorga kosong tidak ada Firman? Atau bagaimana? Nah, jawaban kita adalah ketika dia menjelma menjadi manusia, bukan berarti dia meninggalkan sorga juga. Lihat poin yang pertama.
Yesus adalah Allah. Sifat hakikat kealahan adalah maha ada, maha hadir. Jadi kalau Yesus itu adalah Allah, atau pribadi Sang Logos itu adalah Allah, maka Allah itu mempunyai sifat yang maha hadir. Ketika dia turun ke dalam dunia, atau menjelma menjadi manusia, atau menjadi manusia, bukan berarti di surga dia tidak ada. Sama seperti begini, percaya Yesus ada di sini? Percaya. Percaya Yesus ada di Jakarta? Percaya. Percaya ada Yesus di, apa namanya, di Papua, di Amerika? Percaya. Percaya. Kenapa percaya? Karena dia adalah Allah yang maha hadir. Nah, ketika dia menjelma menjadi manusia, berarti tidak ada di surga lagi dia. Ada. Bukan berarti juga dia terpisah daripada Allah Bapa. Dia tetap satu dengan Allah Bapa. Dia menjelma menjadi manusia tanpa harus terpisah dengan Bapa. Kalau sempat terpisah dengan Allah Bapa, itu yang berbahaya. Berbahayanya di mana? Yang pertama, kita menyembah Allah yang cacat, karena Allah itu sempat kehilangan firman-Nya. Kalau Allah sempat kehilangan firman-Nya, itu yang berbahaya. Dan kita tidak mempercayai hal yang demikian. Kita mempercayai bahwa ketika Sang Firman itu menjelma menjadi manusia, tanpa harus terpisah dengan Sang Allah Bapa. Yang kedua adalah, ketika Sang Logos atau Firman menjelma menjadi manusia, hakikatnya adalah Allah sejati dan manusia sejati. Allah sejati tidak terbatas, manusia sejati terbatas. Sekali lagi saya ulang, Allah sejati tidak terbatas, manusia sejatinya terbatas. Ya. Jadi kalau tadi ketika dia menjelma menjadi manusia, hakikat kealahannya itu tidak berhenti. Dia tidak berhenti hakikat kealahannya. Dia tetap Allah. Ketika dia menjadi manusia, dia tetaplah Allah. Dia tidak berubah jadi apa-apa. Tetapi yang ada adalah dia menambahkan hakikat kemanusiaan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada hakikat kealahannya yang terus ada, tidak hilang hakikat kealahannya. Dan hakikat kealahannya ini menambahkan hakikat kemanusiaan. Jadi dia mempunyai dua hakikat, ada Allah sejati dan manusia sejati. Kalau Allah sejatinya itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sama seperti saya katakan tadi. Dia percaya kealahan Yesus ada di sini, percaya. Percaya kealahan Yesus ada di sana, ada. Percaya kealahan Yesus ada di surga, ada. Ada, tidak terbatas. Tapi dalam waktu tertentu juga di Yerusalem, di apa namanya? Di bangsa Israel pada waktu itu ada juga hakikat kemanusiaannya. Di sana, di mana hakikat manusianya itu tidak ada di Amerika, tidak ada di Indonesia, tapi hanya ada di Israel pada masa itu. Tetapi hakikat kealahannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, ini ada kata-kata yang terakhir ya. Kealahan dan kemanusiaan Yesus itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan, namun bisa dibedakan. Mohon maaf, bukan namun tidak terpisah-pisahkan. Kealahan dan kemanusiaan Yesus itu satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan, namun bisa dibedakan. Ya, sama seperti kita mempunyai tubuh dan mempunyai roh, betul ya? Satu, tapi bisa dibedakan. Mana tubuhnya Bu Dewi, mana rohnya Bu Dewi. Kita tahu, bisa membedakan. Tapi satu, ya tidak terpisahkan. Nah, begitu juga dengan kealahan kemanusiaan Yesus itu, dia satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan, namun bisa dibedakan. Saya coba ganti kata-katanya dulu ya. Namun bisa dibedakan. Mohon maaf. Nah, mengapa perlu inkarnasi? Mengapa Allah perlu inkarnasi? Yang pertama adalah untuk menyatakan atau mempertemukan kasih dan keadilan Allah. Dan ini sudah kita belajar, maka ini nggak bisa terpisahkan dari doktrin keselamatan. Ya, untuk mempertemukan kasih dan keadilan Allah. Sama seperti yang kita bahas di doktrin keselamatan, bisa nggak Allah mengampuni tanpa harus mati di kayu salib? Secara logika nampaknya bisa-bisa saja. Tapi ingat, kalau hanya menekankan kasih, artinya mengabaikan sifat keadilan Allah atau kemahakudusan Allah. Nah, karena Allah itu yang sempurna, tidak mungkin ketika dia menunjukkan kasihnya, maka akan bertentangan dengan sifat-sifat yang lain. Tidak mungkin. Nah, bagaimana supaya kasih dan keadilan Allah itu bisa bertemu? Yaitu perlu inkarnasi. Sama seperti kita kisah apa namanya Jenderal Samila ya, Jenderal Samila yang menyelamatkan dari cambukan 50 hukuman 50 kali cambukan. Ya, saya harap bagi kita yang masih belum memahami itu bisa nonton nanti di doktrin teologi keberapa, saya lupa, di teologi yang ke-7 atau teologi yang ke-6 itu tentang keselamatan. Yang kedua adalah mengapa perlu inkarnasi? Karena manusia butuh keselamatan. Dan yang ketiga adalah karena dosa. Mengapa manusia butuh keselamatan? Ya karena dosa. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 itu pada hari engkau memakannya engkau akan mati.
Ya, Kejadian 3 ayat 19 juga mencatat bagaimana manusia itu mati secara rohani maupun secara kekal dipastikan binasa dalam neraka. Untuk menebus manusia berdosa, Allah harus mengalami kematian itu. Karena Allah tidak bisa mati, ya, maka ia harus menjadi manusia lebih dulu. Baru ia bisa mati untuk menebus manusia berdosa. Kitab suci menunjukkan bahwa inkarnasi ada karena adanya dosa. Inkarnasi ada karena adanya dosa. Ya, Yohanes 3 ayat 16 itu sangat terkenal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini adalah dunia yang sangat berdosa. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mohon Ibu Fang baca Ibrani 9 ayat ke-22 yang ada di bawah ini. Dan hanya sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, tanpa ada penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi mengapa perlunya inkarnasi? Karena perlu pengampunan terhadap manusia yang berdosa. Itu ya. Dan itu dia alasan mengapa perlu inkarnasi. Bagaimana seandainya, ini kalau berandai-andai, ada orang beranggapan, seandainya Adam dan Hawa itu tidak jatuh ke dalam dosa, perlu nggak inkarnasi? Ada yang bisa jawab? Tidak. Ya. Tidak perlu. Kalau seandainya Adam dan Hawa itu tidak jatuh ke dalam dosa, dan semua kita tidak jatuh dalam dosa, maka inkarnasi itu tidak diperlukan. Karena inkarnasi itu untuk menyelamatkan manusia orang yang berdosa. Tapi pada kenyataannya, pada realitanya yang telah terjadi, pada faktanya, bahwa manusia itu telah berdosa di hadapan Allah, dan dosanya itu telah mencemari segala perbuatan baiknya, dan ia telah kehilangan kesucian dan kekudusannya, sama seperti Adam dan Hawa. Berapa sih dosa yang mereka perbuat? Cuma satu dosa, makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tapi cukup satu dosa itu sudah cukup menghantarkan mereka ke dalam api neraka. Apalagi banyak dosa. Satu dosa saja sudah cukup menghantarkan orang ke neraka, apalagi banyak dosa. Maka untuk masuk neraka tidak perlu banyak dosa sebenarnya. Cukup satu dosa sudah membuat kita terusir daripada hadapan Allah. Apalagi banyak dosa. Kalau kita sudah banyak dosa, maka kita perlu pengampunan untuk itu. Apa yang terjadi? Kemudian kita masuk ke apa yang terjadi ketika inkarnasi. Karena tema kita tentang inkarnasi, kita fokus ke tema inkarnasi ya. Apa yang terjadi ketika inkarnasi? Yang terjadi adalah firman, ya, firman atau logos. Saya harap paham ya, menangkap istilah logos ini, istilah asing ini ya. Firman atau sang logos menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Tidak berarti ada dua hal. Nah, ini perlu diperhatikan bersama. Tidak berarti bahwa logos atau sang firman kehilangan seluruh atau sebagian keilahiannya. Nah, ketika Allah menjadi manusia, ketika sang firman atau pribadi anak itu menjadi manusia, bukan berarti dia kehilangan seluruh keilahiannya, atau dia berhenti jadi Tuhan, atau berhenti jadi Allah, atau sebagian keilahiannya itu hilang. Nah, itu salah, itu sesat. Yang kedua, firman atau logos atau pribadi anak menjadi manusia tidak berarti setelah dia berinkarnasi, maka logosnya itu berbeda daripada logos sebelum inkarnasi. Bukan berarti ketika keilahiannya itu setelah inkarnasi berubah keilahiannya. Ada perubahan atau ada perbedaan keilahian. Dari segi keilahiannya, kita fokus pada keilahian. Bukan berarti keilahiannya itu memiliki perbedaan atau berbeda keilahiannya itu sebelum inkarnasi. Jadi misalnya begini, waktu dia sebelum menjelma menjadi manusia atau berinkarnasi, dia ilahi. Tapi setelah dia berinkarnasi, keilahian ini berubah atau berbeda daripada keilahiannya sebelumnya. Tidak, kita tidak mengandung pandangan demikian, dan itu sesat. Karena keilahian Allah itu tidak mungkin berubah-ubah. Mustahil Allah itu berubah-ubah. Jadi, keilahiannya tetap ada, tetap sama, tidak berkurang dan tidak bertambah keilahiannya. Hanya memang keilahiannya itu ada ketambahan, ya, hakikat kemanusiaannya. Kalau kita menyoroti kata menjadi, nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Kalau kita menyoroti kata menjadi dalam Yohanes 1:14, maka kita perlu ingat bahwa kata ini bisa digunakan dalam dua arti. Arti yang pertama adalah, kalau misalnya saya berkata tahun 2023, Agus Firman menjadi penginjil, maka itu berarti mula-mula ada saya atau ada Agus Firman, mula-mula tahun 1998 dia lahir, 29 Agustus, ada Agus Firman, dan pada tahun 2023 itu juga, setelah dia menjadi penginjil, dia Agus Firman tetap ada, atau saya tetap ada, atau tidak hilang.
tetapi saya ditambahi dengan jabatan penginjil. Paham ya maksudnya ya? Ketika saya menjadi penginjil, bukan berarti saya hilang. Saya tetap ada, tapi saya ketambahan jabatan sebagai penginjil. Itu pengertian yang pertama tentang kata menjadi. Pengertian yang kedua adalah ada kertas yang dibakar menjadi abu. Maka itu berarti bahwa mula-mula hanya ada kertas, setelah itu hanya ada abu ketika dibakar, sedangkan kertasnya hilang atau tidak ada lagi. Nah, dari kedua pengertian ini mana yang kita pakai? Kalau kita berbicara tentang firman Allah menjadi manusia, maka kita harus mengambil arti yang pertama, yang ini, bukan arti yang kedua. Nah, banyak orang itu salah memahami ketika Allah menjadi manusia, berarti dia berhenti jadi Tuhan. Saya lupa pandangan siapa itu ya, pandangan sesat yang mana yang apa ya. Tapi ada pandangan Erastus Sabdono itu dari GSK itu, Gereja Suara Kebenaran itu, yang mengatakan bahwa ketika sang firman itu mengosongkan dirinya, di betul-betul keilahiannya itu dikosongkan. Dan itu kita nggak menganut pandangan demikian. Ketika dikosongkan, maka perlahan-lahan di kemudian hari, tiba-tiba di ujuk-ujuk dia sadar bahwa dia adalah Tuhan. Nah, kita tidak menganut pandangan demikian. Itu sama saja seperti kertas dibakar menjadi abu, lalu kemudian berubah lagi jadi ilahi lagi. Tidak demikian ya. Nah, kita tidak menganut pandangan yang pengertian yang kedua ini. Pandangan yang ketiga adalah ketika dia menjadi manusia, dia tetap Allah. Tapi kealahannya itu ketambahan hakikat manusia. Makanya ketika, coba ya saya baca ulang lagi ya. Ketika kita berbicara tentang firman Allah menjadi manusia, maka kita harus mengambil arti yang pertama dari kata menjadi tersebut. Jadi pada waktu Allah menjadi manusia, keilahian Yesus tidak hilang. Nah, ini yang harus ditekankan. Keilahian Yesus tidak hilang atau tidak berkurang sedikit pun, tetapi ia justru ketambahan hakikat manusia pada dirinya. Makanya dia bisa mengatakan kepada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni atau dosamu telah diampuni. Karena keilahiannya tetap ada dalam dirinya. Makanya juga Thomas itu berkata dalam Yohanes 20 ayat 28 sampai 29, ya Tuhanku dan Allahku, kepada Yesus Kristus. Apalagi mukjizat keilahian Yesus ya. Waktu Yesus mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku berada. Jadi dia tidak kehilangan atau berkurang sedikit pun keilahiannya. Dia tetap ada keilahiannya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi ketika inkarnasi? Masih pertanyaan yang sama. Perlu diketahui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri atau Logos yang berinkarnasi. Artinya dia adalah satu pribadi ilahi. Hakikat ilahi atau firman Allah itu dipersatukan dengan hakikat manusianya di rahim perawan Maria dalam karya Roh Kudus. Hakikat keilahiannya ini menyatu dengan hakikat manusianya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ada 3 poin di sini, semua saya jelaskan. Ketika hakikat Allah dan hakikat manusianya itu menyatu, yang pertama, itu tanpa mengalami perubahan hakikatnya. Jadi, hakikatnya tidak berubah, hakikat keilahiannya tidak berubah. Dia tetap adalah Allah. Yang kedua adalah tanpa kehilangan sifat-sifatnya, atau berhenti jadi Tuhan, atau berkurang sifat-sifat keilahiannya, tidak. Yang ketiga juga tanpa menghentikan atau mengurangi kegiatan keilahiannya. Nah, untuk menolong pengertian ini, kita kutip pandangan John Calvin yang berkata demikian. Karena bahkan ketika firman dalam hakikatnya yang tak terbatas, ya, dalam hakikat keilahian yang tak terbatas, bersatu dengan hakikat manusia dalam satu pribadi, kami tidak membayangkan bahwa ia dibatasi di dalamnya. Jadi keilahian itu tidak mungkin dibatasi. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Anak Allah turun dari surga dengan cara sedemikian rupa, sehingga tanpa meninggalkan surga. Ya, ketika dia turun, firman jadi manusia dari dalam kerajaan surga, tanpa meninggalkan surga. Ia mau dikandung dalam kandungan perawan, berjalan-jalan di bumi, dan tergantung di kayu salib, tetapi ia terus-menerus memenuhi alam semesta. Ya, satu sisi dia mau dikandung dalam perawan Maria, berjalan-jalan di bumi, tergantung di kayu salib, tetapi ia terus-menerus memenuhi alam semesta seperti yang ia sudah lakukan dari sejak semula. Ini tidak sempurna ya, ilustrasi ini. Tapi kita diberikan gambaran bagaimana ketika berinkarnasi, api tidak menjadi besi, dan besi tidak menjadi api, tapi menyatu. Tidak terpisahkan pada masa itu, ketika dia dibentuk. Jadi, api bukan besi, besi bukan api, tapi menyatu. Nah, itu. Nah, itu kira-kira tentang doktrin inkarnasi tadi. Nah,
Apakah orang Kristen menyembah manusia? Nah, kita masuk ke poin ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Yang kedua, keilahian Yesus bersatu dengan hakikat manusia. Bisa dibedakan, tetapi tidak dipisahkan. Nah, ini yang harus dipahami. Hakikat keilahiannya bukanlah manusia, dan hakikat manusianya bukanlah ilahi atau Allah. Tetapi satu namun bisa dibedakan. Ngerti ya? Jadi ketika Allah, keilahian Yesus atau keilahian Sang Firman itu menyatu dengan hakikat manusia. Hakikat ilahinya bukanlah manusia, dan hakikat manusianya bukanlah Allah. Satu, tapi bisa dibedakan. Nah, mudah-mudahan nangkep ya. Hakikat ilahinya bukanlah manusia, dan hakikat manusianya bukanlah Allah. Tapi satu. Jadi Allah sejati dan manusia sejati yang satu, tapi bisa dibedakan. Nah, ketika itu menyatu, yang mana kita sembah? Yang disembah bukanlah manusianya. Yang disembah adalah Allahnya. Ketika kita menyembah kealahan keilahian Yesus dalam diri Yesus itu, kita tidak boleh memisahkan, ingat ya, tidak boleh memisahkan kemanusiaannya daripada hakikat keilahiannya. Tetap satu. Meskipun kita menyembah kealahannya, tapi kita tidak boleh memisahkannya. Kita bisa mengatakan kita menyembah kealahannya, tapi satu dengan kemanusiaannya yang tidak terpisah-pisahkan. Jadi kita tidak menyembah manusianya, kita menyembah keilahiannya. Maka di dalam berapa ya? Dalam Bilangan 23 kalau tidak salah itu, saya lupa ayatnya berapa ya. Dan ini ayat yang sering dikutip oleh orang muslim ya. Bilangan 23 ayat 19 kalau tidak salah ya. Oh ya, Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia. Ya. Apakah ini bertentangan dengan inkarnasi Yesus Kristus? Allah bukanlah manusia. Tidak bertentangan. Dan memang hakikat ilahinya Yesus itu bukan manusia. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Memang hakikat keilahian Yesus itu bukanlah manusia. Dan hakikat manusia Yesus itu bukanlah Allah. Tapi satu, menyatu. Seperti besi dan api tadi yang sudah kita bahas. Besi bukanlah api bukanlah besi. Tapi satu. Bisa dibedakan. Tapi tidak terpisahkan. Nah, ketika Bilangan 23 ayat 19 itu Allah bukanlah manusia. Memang Allah bukan manusia. Keilahian Yesus bukanlah manusia. Tetapi ingat, keilahian Yesus itu menyatu dengan hakikat manusia, bisa dibedakan. Namun tidak dipisahkan. Jadi yang kita sembah adalah kealahan Yesus Kristus. Apalagi pertanyaan orang muslim itu ya. Waktu Maria, ya, Maria mengandung Yesus. Apakah Maria menyembah anaknya? Nah, itu sering dipertanyakan. Anaknya dalam pengertian apa? Maria itu tidak menyembah kemanusiaan Yesus. Anak, kan Maria itu mengandung kemanusiaan Yesus, betul ya? Mengandung kemanusiaan Yesus. Bukan berarti Maria itu menyembah kemanusiaan Yesus. Dan kita tidak boleh menyembah kemanusiaan Yesus. Fokus penyembahan kita bukan kepada kemanusiaan Yesus. Meskipun fokus kita bukan kepada kemanusiaan Yesus. Tetapi kita harus tahu, harus memiliki pemahaman, pemikiran bahwa kemanusiaan Yesus tidak dipisahkan daripada kealahan Yesus. Nah, ada orang muslim memang bingung demikian. Tapi saya waktu itu pernah berdiskusi dengan mereka, waktu itu dengan orang muslim itu, di dalam teks Al-Quran itu juga tercatat bahwa Allah atau Allah itu berbicara kepada manusia, bukan berbicara kepada manusia, berbicara kepada Musa melalui sema api belukar. Ya, pernah di Alkitab juga ada kisahnya itu ya, betul ya? Waktu Musa berjumpa dengan apa ya? Dengan Allah di Gunung Sinai. Ya, di sema api belukar. Saya lupa di Kejadian, di Keluaran pasal berapa ya? Keluaran pasal 3. Lalu malaikat Tuhan mendekatkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Amin. Ya, mengapa tidak terbakar semak duri? Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya, amin. Ya, jadi berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Dikatakan Musa, Musa,
Dan ia menjawab, apakah dia mengatakan ya sama duri atau ya Allah? Ya, Gimana Kak? ketika Allah berkata, ya kan, Allah berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, Ya Allah. mengatakan ya semak duri atau ya Allah. Ya Allah. Ya, di ayat itu ya Allah. Jadi ketika Musa bertemu dengan semak api belukar itu, apakah Musa menganggap semak duri itu Allah atau keilihan Allah yang ada di semak belukar itu? Tentu keilahian Allah yang dinyatakan dalam semak api belukar itu. Betul ya? Betul ya? Betul, Kak. Betul, Kak. Jadi bukan semak belukarnya yang yang dianggap Allah, tapi ada pribadi Allah yang menyatu dengan semak api belukar itu. Dan itu juga tercatat dalam saya lihat di sini di internet dalam Al-Quran itu ya, saya pernah diskusi dengan orang Muslim dan saya suruh buka ayat itu dan akhirnya dia terdiam. Ya, dia mengatakan kalian menyembah manusia. Kan manusia, meskipun manusia itu menyatu dengan keilahian Yesus, berarti kalian tetap menyembah manusia. Lalu saya katakan kepada mereka, coba dalam Quran surat 28 ayat 29 sampai 30, Quran surat pasal 20, Quran surat yang ke-20 ayat 9 sampai 14. Ketika juga Musa bertemu dengan Allah atau dengan Tuhan di semak api belukar, apakah Musa itu menganggap semak api belukar itu atau sekam yang semak api belukar itu adalah Tuhan? Wah, mereka akhirnya waktu itu bingung jawabnya. Nah, begitu juga ketika kita mengatakan bahwa keilahian Yesus menyatu dengan hakikat kemanusiaannya, yang disembah adalah keilahiannya. Tapi ingat, keilahiannya tidak terpisahkan dengan hakikat kemanusiaannya. Nah, itu dia. Pertanyaan selanjutnya, nah ini dia. Ketika Yesus disalib, apakah Bapa dan Roh Kudus ikut tersalib? Saya memberikan sedikit penjelasan Allah Tritunggal ya. Saya mengulang sedikit. Allah Tritunggal itu adalah 3 pribadi Allah yang tidak terpisah-pisahkan. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Atau ada wujud Allah yang disebut Bapa. Di dalam wujud Allah ada firman-Nya. Firman ini disebut Anak. Dan di dalam wujud Allah yang disebut Bapa itu ada Roh-Nya yang disebut Roh Kudus. Antara Allah, firman Allah, dan Roh Allah tidak terpisah-pisahkan. Ingat, tidak terpisah-pisahkan. Sehakikat, satu hakikat. Pertanyaannya adalah, kalau itu tidak terpisah-pisahkan, apakah waktu Yesus berinkarnasi juga, apakah Yesus itu tetap satu dengan Bapa dengan Roh Kudus? Maka kalau kita konsisten, dia tetap satu dengan Bapa dan Roh Kudus ketika dia berinkarnasi. Ketika Yesus atau Sang Firman itu menjelma menjadi manusia, maka Sang Firman itu menjelma menjadi manusia tanpa meninggalkan surga, tanpa meninggalkan Bapa, dan tanpa meninggalkan Roh Kudus. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan. Karena Allah itu maha hadir, Bapa itu juga maha hadir. Ketika dia ada di surga, Bapa kami yang di surga, bukan berarti di dunia ini tidak ada. Ada, karena dia maha ada. Roh Kudus juga begitu. Jadi Allah Tritunggal itu maha ada. Nah, waktu Yesus Kristus mengambil rupa manusia, dan secara khusus waktu tersalib di kayu salib, ini fokusnya di kayu salib. Apakah Bapa dan Roh Kudus itu ikut tersalib karena tidak terpisah-pisahkan? Silakan, ada yang menjawab, memberikan jawab. Saya jawab ya, Kak. Ya. Nanti kalau salah dibenerin ya. Ya, kita bukan cari benar salah di sini ya. Tapi mari kita melihat pandangan pemahamannya bagaimana masing-masing supaya kita saling belajar. Silakan, Pak. Jadi kalau ketika Yesus disalib itu kan yang disalibannya hanya dagingnya aja, manusianya aja. Tapi Bapa dan Roh Kudus ikut disalib tidak. Karena kan itu keilahinya Allah gitu. Jadi ketika Yesus disalib, ya Bapa dan Roh Kudusnya tidak ikut tersalib karena kan terpisah dari daging, terpisah dari dosa. Kalau menurut saya sih itu. Itu menurut Pak Acai. Ya. Yang lain bagaimana? Ya, kurang lebih sama, Kak. Jadi kan 100% Allah, 100% manusia kan. Yang waktu mau disalib itu kan Tuhan Yesus kan berdoa kan, jika boleh lakukan cawan ini. Situ kemanusiaannya dia kan sedih, nangis gitu kan. Nah, waktu disalib ya itu manusianya dia gitu. Terima kasih Bu Dewi.
Yang lain? Sama, Kak. Jilian. Oke, sama. Yang lain? Ada yang berbeda? Bapa dan Roh Kudus. Kalau ketika Yesus disalib, maka Bapa dan Roh Kudus ikut tersalib. Mestinya enggak ya, menurut saya ya. Hmm, Oke. Ya alasannya, eh, kan Yesus ini kan dalam keadaan tubuhnya sebagai manusia, dan di dalam daging. Hmm, Tapi keilahiannya ya 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 sepertinya maksudnya itu ya keilahiannya itu ya menurut saya sih tidak apa ya, karena dia kan roh ya, yang tersalib itu kan daging tubuh manusianya. Kalau keilahiannya Pak Bapak itu kan ilahi, Roh Kudus itu kan ilahi. Menurut saya sih enggak ya. Itu menurut aku sih. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Tapi jangan ada yang ragu untuk itu. Yang tersalib itu adalah kemanusiaan Yesus Kristus. Coba kita lihat di Efesus pasal 2 ayat ke-15. Saya mohon Pak Acai buka Efesus 2 ayat 15. Ibu Juli Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Sampai ayat ke-8. Filipi 2 ayat 6 sampai ke-8. Dan saya mohon juga Ibu Dewi itu di 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Ya, saya baca ya. Efesus 2 ayat 15. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan Stop. dengan Matinya sebagai apa? sebagai manusia. Manusia, sebagai manusia. Sekarang ke siapa yang kedua tadi? Dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Ya, terima kasih Pak. Saya mohon Ibu Juli. Baik, Pak Firman. Saya baca Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Ya, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia. Sekarang di 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya. Yang dibunuh dalam keadaannya sebagai Manusia. Apakah hakikat kealahan itu bisa dibunuh? Nggak bisa. Hakikat Allah itu tidak bisa dibunuh dalam pengertian dibinasakan. Contohnya saja ya, tidak usah jauh-jauh. Saya waktu berdiskusi dengan orang Muslim itu ya, saya diskusi di TikTok itu dan ada saya tampilkan di YouTube itu ya. Kalau pernah lihat di YouTube saya itu ya, yang saya naikkan di YouTube itu judulnya Dialog Berbobot Islam Kristen. Ya. Dia mengatakan kalau begitu Bapak tersalib, Roh Kudus tersalib. Saya katakan, jangan usah dulu bawa kepada Bapa dan bawa ke Roh Kudus. Ketika engkau dipotong tanganmu, apa rohmu juga ikut terpotong? Ketika leher seseorang dipenggal, apakah rohnya juga ikut terpenggal? Itu mustahil. Kalau manusia saja itu rohnya itu tidak terpenggal, bagaimana dengan Allah Bapa itu dan Roh Kudus itu? Bahkan hakikat Sang Yesus itu, hakikat Sang keilahian itu bisa disalib? Tidak bisa. Tapi ingat, meskipun demikian, ingat Yesus itu tetap satu dengan kemanusiaannya. Itu yang harus dipahami. Dan pribadi Yesus itu tetap mengalami penderitaan di kayu salib. Makanya penderitaannya, kalau Pak Aceh tadi kan mengatakan dagingnya, sebenarnya bukan dagingnya, tapi kemanusiaan.
lebih cocok memakai kemanusiaan, bukan daging. Kalau daging itu hanya daging saja. Tapi kemanusiaan itu yang merangkup pribadi ilahinya itu juga ikut mengalami penderitaan salib itu. Tetapi hakikat keilahiannya tidak mungkin ikut tersalib. Makanya pengorbanan Yesus itu memiliki dampak yang luar biasa dalam pengampunan dosa karena pribadinya itu juga mengalami penderitaan itu. Hakikatnya tidak mengalami. Jadi bisa dibedakan ya, antara pribadi dengan hakikat. Pribadinya tetap merasakan penderitaan itu. Nah, ketika pribadinya yang merasakan penderitaan itu, disitulah makna pengorbanan penderitaan Yesus itu sempurna atau memiliki kuasa dalam pengampunan dosa kita. Di mana pribadinya itu berkuasa itu untuk mengalahkan kutuk, menghancurkan kutuk, bahkan menyelamatkan jiwa kita dari hukuman dosa. Nah, hanya pribadi Yesus ini bersama dengan kemanusiaannya yang mengalami penderitaan. Bagaimana dengan pribadi Allah dengan pribadi Bapa dengan pribadi Roh Kudus? Pribadi Bapa, pribadi Roh Kudus tidak mengalami sama sekali penderitaan. Sama seperti saya, ya, atau seperti kita, ketika tangan itu dipenggal, apakah roh ikut terpenggal? Tidak. Kalau manusia saja bisa begitu, apa susahnya dengan Allah Tritunggal yang Allah yang Maha Kudus itu? Apa susahnya bagi hanya pribadi anak yang mengalami penderitaan itu? Tanpa Bapa dan Roh Kudus itu pribadinya tidak ikut. Ya, apa tadi lagi mau saya sampaikan? Saya lupa. Jadi disitulah mengapa kemanusiaan Yesus itu unik. Ya, ketika di kayu salib, karena pribadi itu mengalami penderitaan sama seperti kita ya. Roh kita itu tidak mengalami potong tangan, tetapi pribadi kita ikut merasakan penderitaan ketika tangan kita luka. Ikut. Makanya kita berteriak. Makanya Yesus di kayu salib itu juga mengatakan, Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, apa sih maksud Allahku, Allahku, meninggalkan aku? Eli Eli sabachthani. Ini menunjukkan bahwa pribadi anak atau pribadi sang firman itu betul-betul mengalami penderitaan. Dan penderitaannya itu di mana relasinya dengan Bapa itu relasinya dengan Bapa itu ada keterpisahan relasi, bukan keterpisahan hakikat. Maksudnya gimana? Ada keterpisahan relasi di mana sang pribadi anak ini dosa kita itu ditanggung oleh Yesus Kristus, dipindahkan kepada Dia. Maka lebih jelasnya itu di Yesaya pasal 53 ya. Yesaya 53 ya. Coba saya bacakan bagi kita ya. Yesaya 53 itu menggambarkan penderitaan Yesus ya. Iya, di ayat 5, di Yesaya 53 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 ya, ayat ke-7 ya, ayat ke-8 juga dikatakan demikian. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas di tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya ini dia, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ya, penyakit kita yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, ini makna Eli Eli sabachthani itu. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Makanya Yesus itu tidak memberikan pemberontakan sekali di kayu salib ya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Jadi ayat yang ke-10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, tetapi ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Nah, ini bukan berarti Yesus itu menikah dan punya anak. Tidak ya. Keturunan maksudnya adalah keturunan rohani. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Ya. Dan juga itu merujuk kepada muridnya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya.
Nah, ini menunjukkan bagaimana Yesus itu bangkit, umurnya akan lanjut, dan terus akan hidup sampai selama-lamanya. Ya, ketika kemanusiaannya itu naik ke surga, dan lain sebagainya. Nah, jadi waktu dia mengatakan Allahku meninggalkan, mengapa engkau meninggalkan? Jadi hakikatnya tidak terpisah dengan Allah Bapa, tapi hubungan relasinya itu sempat mengalami keterpisahan, hubungan relasi tanpa hakikatnya itu terpisah. Contohnya begini, sama seperti seorang suami istri yang berpelukan. Nah, demikian ketika mereka bertemu di satu tempat, di luar di satu tempat mereka berpelukan. Memang badan mereka itu berpelukan atau artinya bersatu ketika berpelukan. Tapi belum tentu relasi mereka itu satu. Bisa saja si istri memikirkan selingkuhan, si suami memikirkan selingkuhannya juga. Memang mereka satu, tetapi relasi mereka itu putus. Nah, ini menggambarkan bagaimana relasi dengan Allah Bapa dengan anak itu putus sementara. Kenapa putus? Karena Yesus menanggung dosa kita. Dan Allah Bapa itu menghantam Yesus Kristus. Makanya di ayat yang keberapa tadi ya? Ayat yang kelima. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ya. Ayat yang keenam itu, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Jadi begitu mengerikannya dosa itu ditimpakan kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus menerima menanggung segala dosa pelanggaran kita itu di kayu salib. Sehingga dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan dalam pengertian hakikat, karena mustahil hakikatnya itu terpisah. Dan disitulah kuasa pengorbanan Yesus itu kita bisa nikmati, kita peroleh bagaimana ketika dia mati dalam keadaan sebagai manusia, kita beroleh pengampunan bagi setiap yang percaya. Itu dia. Bagi yang bertanya nanti silakan ditanyakan ya. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke bagaimana orang-orang perjanjian lama selamat. Ada yang membingungkan atau bagaimana? Silakan. Kak, berarti inkarnasi tadi hanya berlaku untuk Allah saja kan? Iya, kita tidak mengandung reinkarnasi. Reinkarnasi itu berbeda ya. Reinkarnasi itu orang mati, terus kemudian dia akan muncul lagi. Tidak. Kita tidak mempercayai itu. Reinkarnasi itu dalam agama Buddha atau agama apa gitu ya. Karena dalam kitab Ibrani itu seorang mati hanya sekali, kemudian dia dihakimi. Nah, Di ayat berapa tuh Kak tadi? yang mana itu? Yang barusan, Ibrani berapa? Saya lupa, coba saya lihat ya. Saya searching dulu ya. Dalam kitab Ibrani. Dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Ya, Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Tidak ada dia hidup, mati, lalu kemudian dia berinkarnasi lagi, mati, berinkarnasi lagi, reinkarnasi. Tidak, demikian. Nah, ketika Yesus itu berinkarnasi, itu hanya terjadi pada Yesus Kristus. Dia berinkarnasi, itu hanya terjadi pada Yesus Kristus, pada Allah. Bedanya apa dengan reinkarnasi? Ketika Yesus berinkarnasi, dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Dia masih tetap menggunakan tubuh, tapi dengan tubuh kemuliaan. Makanya di 1 Korintus 15 itu, dia menggunakan tubuh. Dan setiap kita juga akan mengalami tubuh kemuliaan juga nanti. Tidak seperti teori reinkarnasi. Ya, itu Bu. Ada yang lain? Baiklah, terima kasih. Ya. Ada poin selanjutnya. Bagaimana orang-orang perjanjian lama itu selamat? Ingat, dalam Alkitab itu mencatat, seperti yang kita pelajari di kelas-kelas minggu lalu, orang selamat itu karena iman, konsisten. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu konsisten, kita selamat itu karena iman. Roma 1 ayat 16-17, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Iman itu sama dengan percaya atau mempercayakan diri atau menyerahkan diri. Ayat ke-17, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 3 ayat 23, dan kami yakin manusia dibenarkan karena iman. Ayat ke-20, Galatia 3 ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Kemudian Habakuk 2 ayat ke-4 mencatat, ya, dalam perjanjian mencatat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya, oleh iman. Ya, Titus 3 ayat 5 itu mengatakan, pada waktu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, ya. Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, kasih karunia-Nya yang dimana kita beriman dalam kasih karunia-Nya itu.
Nah, eh, itu yang pertama, orang selamat karena iman. Coba kita lihat bagaimana Abraham. Minta tolong kita buka di Roma pasal yang ke apa? Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Di Roma pasal yang ke apa? Keempat ini. Memempat. Ini mengatakan demikian. Jadi apa yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, ya, jika kalau Abraham dibenarkan ke perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah kalau dia dibenarkan karena perbuatannya. Ayat ketiga, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang diperhitungkan? Percayanya, bukan karena dibenarkan. Kalau sempat Abraham dibenarkan karena perbuatannya, dia beroleh dasar bermegah, tetapi ayat kedua ini tidak di hadapan Allah. Bagaimana dia dibenarkan di hadapan Allah? Percayanya, imannya. Iman itu kan sama dengan percaya, atau percaya itu sama dengan iman. Percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kemudian ayat keempat, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ingat, kalau ada orang bekerja, itu tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi haknya. Ingat, keselamatan kita itu seumpama seperti hadiah, diberikan secara cuma-cuma. Bukan karena kita bekerja, tapi diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Makanya di dalam Roma 3, ayat yang ke-24 itu, ya. Roma 3 ayat yang ke-24 itu mencatat demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, maka itu hak kita, bukan lagi kasih karunia. Ya. Tapi kita dibenarkan dengan cuma-cuma, Roma 3 ayat 24, ya, dengan cuma-cuma, dan kita diperhitungkan itu karena kita beriman. Ayat kelima, ya, kita lanjut. Tetapi jika ada yang tidak bekerja, ya, ada yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia, kepada Allah, yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, dia tidak bekerja, tapi imannya itu yang diperhitungkannya menjadi kebenaran. Ayat yang ke-6, ya, Roma 4 ayat ke-6. Seperti juga dapat menyebut berbahagia dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, kemudian dia masuk ke sunat. Sunat. Apakah sunat menyelamatkan? Tidak menyelamatkan. Ya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja dan juga bagi orang yang tak bersunat? Setelah kami katakan bahwa Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman, ya, iman, makanya disebut Abraham itu bapak orang beriman. Iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Jadi iman Abraham ini diperhitungkan sebelum atau sesudah ia sunat? Dikatakan, dijawab di sini firman Tuhan katakan, bukan sesudah sunat, tetapi sebelumnya, artinya sebelum sunat, iman itu sudah diperhitungkan. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran dan berdasarkan iman yang ditunjukkan sebelum ia bersunat. Jadi ada tanda materainya, itu adalah sunat. Itu tanda secara lahiriah. Bagi kita sekarang apa tanda kita dimateraikan? Efesus 4 ayat 1 ayat yang ketiga, Efesus 1 ayat 13 mengatakan bahwa kita dimateraikan oleh Roh Kudus, bukan sunat. Betul, ya? Jadi kita baca, ya. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, demikianlah ia menjadi bapa semua orang percaya yang tidak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan selanjutnya ayat ke-16 yang sudah dibaca Buli tadi, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Jadi bukan hanya keturunan Abraham yang lahir secara fisik, ya, bangsa Israel secara fisik, tetapi dari iman Abraham yang di luar keturunan Israel, yang hidup dari iman Abraham. Jika kita memiliki iman seperti Abraham, maka sebab Abraham adalah bapa kita semua. Nah, itu dia. Saya coba ganti share screen saya lagi. Sudah kelihatan share screen saya? Belum, Pak. Belum? Nah, udah. Oke. Jadi yang pertama adalah kita selamat karena iman, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu bagaimana orang perjanjian lama, yang perlu kita ketahui bahwa orang selamat itu karena iman. Yang kedua, bagaimana orang perjanjian lama itu bisa selamat? Ada iman itu direalisasikan juga dalam korban. Ya. Iman itu
direalisasikan ada iman di dalam korban. Nah, kalau kita lihat Imamat pasal 16 ayat 15 sampai ayat 16. Dan kita sudah sampai, saya harap ada waktu membahas kitab Imamat, bagi kita mengikuti kelas kitab Imamat, sudah pernah membahas ini ya. Kitab Imamat sudah sampai pada kitab Imamat. Makanya puncak Imamat itu adalah di Imamat pasal 16. Yang membahas bagaimana orang itu mempersembahkan korban. Secara khusus ada berbagai macam korban di Imamat pasal 16 itu. Nah, ada puncaknya, salah satu puncak itu ada Imamat pasal 16 ayat 15 sampai 16 ini. Dikatakan ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yakni ia harus memercikan ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Jadi iman itu ketika mereka beriman pada Yesus Kristus yang akan datang, yang dimana Yesus Kristus sebelum Yesus Kristus datang, ada domba-domba yang dipersembahkan. Atau ada hewan-hewan yang lainnya juga yang dipersembahkan, yang melambangkan Yesus Kristus. Jadi, memang Yesus Kristus belum datang di dalam perjanjian lama. Tetapi bayangan-bayangan Yesus Kristus itu, bayangan-bayangan keselamatan itu ada dalam bentuk persembahan korban. Dan persembahan korban itu dilakukan di hari pendamaian. Istilah hari pendamaian itu ada istilah lainnya. Ada yang tahu? Yang sudah belajar kitab Imamat, ada yang tahu apa istilahnya? Hari raya apa itu? Di hari raya pendamaian, tapi ada istilah lainnya. Ada yang tahu? Hari raya apa? Nama lain dari hari raya pendamaian itu? Dalam bangsa Israel itu, ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Saya harap itu sudah dibahas itu sebenarnya. Itu istilah lainnya itu adalah hari raya Yom Kippur. Dalam Israel itu dikenal dengan Yom Kippur istilah lainnya, atau hari raya pendamaian. Nah, yang dilakukan sekali setahun. Nah, jadi bagaimana orang perjanjian itu lama itu selamat? Mereka beriman pada Yesus Kristus yang akan datang, yang dimana Yesus Kristus yang akan datang itu dalam perjanjian lama itu ada bayang-bayangannya, yaitu domba. Maka Ibrani 10 ayat 1 mengatakan demikian. Kita tolong Pak Aceh baca. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Amin. Ya, jadi terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi korban, kalau kita lihat di sini, ada korban yang dipersembahkan oleh Imam Harun. Ada korban di sini, dia harus beriman, korban ini dia harus beriman pada juru selamat yang akan datang. Jadi korban ini merupakan hanya bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ibrani 10 ayat 1 ini. Jadi bagaimana orang perjanjian lama itu selamat? Dia beriman pada Yesus Kristus yang akan datang. Yang dimana ada simbol-simbol keselamatan itu, yaitu korban. Maka Ibrani 10 ayat 3-4, mau minta tolong Pak Aceh baca lagi. Ibrani 10 ayat 3 dan 4. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Amin. Ya, darah hewan itu tidak bisa menghapuskan dosa. Yang bisa menghapuskan itu adalah darah Yesus Kristus. Darah jantan ini, darah hewan itu hanya sebagai peringatan akannya ada dosa. Oleh sebab itu mereka harus, ketika mereka mempersembahkan korban itu, mereka harus ada iman di dalamnya. Kalau tidak ada iman di dalamnya, 1 triliun kilogram darah hewan pun tidak akan bisa menghapus dosa orang-orang perjanjian lama. Kalau tidak ada iman. Jadi mereka itu harus beriman pada Yesus Kristus yang akan datang. Pada juru selamat yang akan datang. Makanya, Yohanes, ini bukan Ibrani ya, Yohanes 1 ayat 29-30. Saya lupa ganti ayat. Yohanes 1 ayat 29-30. Yohanes 1 ayat 29-30. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ayat 30, "Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Amin. Ya, kalau kita lihat dalam Alkitab, mana lebih dahulu lahir? Yohanes Pembaptis atau Yesus? Kalau kita lihat, Yohanes Pembaptis 6 bulan sebelum Yesus lahir, Yohanes Pembaptis sudah lahir. Tapi Yohanes Pembaptis mengatakan, dia telah ada sebelum aku.
Dia merujuk kepada Yesus, keilahian Yesus. Ya. Dan ketika dia merujuk kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari domba-domba yang dipersembahkan dalam perjanjian lama. Sehingga bagaimana perjanjian lama itu selamat? Mereka selamat akibat iman pada Yesus, pada Yesus. Mereka beriman pada Yesus yang akan datang. Ini dalam perjanjian lama, Old Testament. Tapi dalam perjanjian baru dan zaman sekarang, kita beriman pada juru selamat yang telah datang. Paham ya? Dalam perjanjian lama, mereka selamat ketika mereka beriman pada juru selamat yang akan datang. Jadi bagaimana Abraham bisa selamat? Bagaimana Musa selamat dan yang lainnya selamat? Dalam perjanjian lama selamat. Mereka beriman pada juru selamat yang akan datang. Di masa itu ya, di masa mereka. Tetapi di zaman perjanjian baru, di zaman sekarang, kita beriman pada juru selamat yang telah datang. Jadi tetap merujuk pada Yesus Kristus. Nah, kita masuk poin yang terakhir. Apakah orang-orang termasuk setan yang menyalibkan Yesus itu berjasa dalam penyaliban? Jawaban kita adalah dengan tegas tidak. Tapi kan mereka terlibat, tetap dikatakan tidak berjasa. Karena apa? Rancangan keselamatan itu berasal daripada Allah sejak semula. Jadi yang berinisiatif untuk keselamatan, proyek keselamatan itu adalah Allah sendiri. Berasal daripada Allah. Bukan dari manusia. Jadi daripada Allah. Kemudian manusia itu berdosa dan berada di bawah kuasa dosa. Nah, karena manusia itu berada di bawah dosa dan berkuasa atas dosa, coba kita lihat ya di Roma pasal 3. Roma pasal 3 itu ayat yang ke-9 itu mengatakan, jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita dituduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat ke-12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, dan lain-lain sebagainya. Jadi sifat orang berdosa itu adalah hanya berdosa, karena dia berada di bawah kuasa dosa, berada di bawah dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Nah, itu yang perlu kita ketahui, bahwa sifat manusia itu berdosa, baik itu membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sifat setan adalah membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat ke-10. Pencuri datang, membunuh dan membinasakan. Nah, karena Allah tahu manusia itu berdosa, dan dia tahu sifat setan itu membunuh dan membinasakan. Jadi di kemahatauan Allah, di kekekalan, dia tahu sifat manusia orang berdosa, dan dia tahu sifat setan itu membunuh dan membinasakan. Maka apa yang dilakukan oleh Allah? Justru Yesus itu datang menyerahkan nyawanya. Coba kita lihat Matius 20 ayat ke-28 ya. Sini, Matius 20 ayat ke-28. Dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi apakah orang-orang Yahudi, orang Romawi, orang-orang yang menyalibkan Yesus termasuk Yudas Iskariot itu berjasa? Tidak berjasa. Justru Yesus menyerahkan nyawanya kepada tangan-tangan orang berdosa, kepada manusia orang berdosa. Maka di sini dia memberikan nyawanya. Yohanes 10 ayat ke-15, aku memberikan nyawaku. Jadi apakah mereka berjasa? Tidak berjasa. Justru karena Yesus memberikan nyawanya ke dalam tangan orang berdosa itu. Makanya di Lukas 23 ayat 46 ada pertanyaan yang lain. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Loh, Alkitab tidak mengatakan nyawa Yesus dicabut. Tetapi justru Yesus menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya. Jadi bukan nyawa Yesus itu dicabut, justru Yesus itu menyerahkan nyawanya ke tangan Bapa di surga. Memberikan nyawanya. Jadi apakah ada jasa-jasa mereka? Tidak ada jasa mereka. Justru, bisa dalam tanda petik, justru Yesus memakai orang-orang berdosa supaya bagaimana pengorbanan itu bisa terjadi. Jadi apakah punya jasa? Tidak punya jasa. Pertanyaannya begini, seandainya tidak ada Yudas, tidak ada orang Romawi, tidak ada orang Farisi, apakah pengorbanan itu tetap berjalan? Ada yang bisa jawab? Tetap Kak, karena kan itu udah dibuat. Ya, tetap jalan. Tanpa harus ada Yudas, tanpa harus seandainya ini kita berandai, seandainya tidak ada Yudas, tidak ada orang Romawi, tidak dicampur adil Farisi, apa pengorbanan itu tetap berjalan? Tetap berjalan, karena itu rancangan Allah yang tidak bisa bergantung pada manusia. Semuanya bergantung pada Allah.
Tapi memang realitanya ada Yudas yang menyerahkan kepada orang ahli Farisi, dan ahli Farisi yang menyerahkan ke dalam tangan Romawi. Bahkan ada sifat setan di situ yang merasuki yang mempengaruhi Yudas di sana. Jadi apakah punya jasa? Memang seolah-olah kita lihat secara fisik sepertinya berjasa, tapi tidak. Justru mereka menggenapi ya, rancangan Yesus. Bukan berarti mereka berjasa. Karena memang Yesus menyerahkan nyawanya. Ada orang bertanya, bagaimana mungkin Yesus bisa menyelamatkan orang berdosa, sedangkan dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan? Nah, itu logika-logika yang gagal paham terhadap kekristenan. Loh, kalau Yesus mau selamat, ngapain dia turun ke dalam dunia? Kalau Yesus mau selamat, loh, Yesus itu tidak cari selamat. Kalau dia sempat cari selamat, ngapain dia datang ke dalam dunia, capek-capek ke dalam datang dunia? Tapi dia datang ke dalam dunia bukan untuk mencari keselamatan dirinya, tetapi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Maka inilah kalau kita betul-betul mengalami pengorbanan Yesus, memang secara logika bagaimana mungkin Tuhan mau menjadi manusia? Secara logika kita itu tidak menerima. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18 itu mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib iman adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, secara logika manusia kita yang berdosa ini tidak mungkin, dan itu kebodohan. Bagaimana mungkin Allah mau datang ke dalam dunia? Tapi itu menjadi berita yang sangat baik, kabar baik bagi kita, yang dimana Tuhan menghantam logika kita bahwa seharusnya kita binasa dalam api neraka. Kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita berdosa, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah dia menyerahkan dirinya bagi kita. Amin. Amin. Makasih Kak Firman. Amin. Makasih Kak Firman. Sama. Berkenan dengan itu, terakhir ada yang mau ditanyakan? Membingungkan?